Paling seru memang kalau yang bermanuver bernegara itu pemimpinnya ala-ala Putin, ala-ala MBS Muhammad bin Salman, seperti Xi Jinping, seperti Erdogan, atau seperti Trump. Pinter semua bernegara kelas dunianya, di mana New Mind akan meniru pemimpin model begitu nantinya. Kuat nasionalismenya, bahkan nanti lebih canggih dari Putin, lebih canggih dari Xi Jinping di 2024 yang pemimpinnya akan menyandang konsep New Mind. Sementara pasca Trump di Amerika sungguh sangat disayangkan zaman Biden saat ini. Biden sangat lemah. Mungkin karena Biden waktu berkuasa itu didukung fulusnya oligarki ekonomi. Saat ini faktanya bernegaranya bubar. Oligarnya sih nambah kaya. Rakyat Amerikanya ambyar. Fakta saat ini Biden membuat Amerika di dalam negerinya adalah kepala negara Amerika yang secara administrasi dan secara manajemen terlemah dalam pemerintahan sejak zaman Amerika Baru. Amerika Baru adalah Amerika pasca kebijakan mencetak uang tidak menggunakan jaminan emas lagi pada tahun 1971. Printing dolar inilah yang membuat Amerika seperkasa sekarang. Terpilihnya Biden dan Kamala Harris adalah boneka oligarki Amerika yang memilih presiden lemah. Lepasnya Afghanistan di awal jabatannya adalah bukti nyata kelemahannya, dan sekarang di dalam negeri Amerika yang namanya maling itu sudah terang-terangan. Amerika di dalam negerinya terjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang tertinggi terhadap pemerintahannya saat ini. Kriminal saat ini di mana-mana terjadi di dalam negeri Amerika, dan di luar negeri sekarang Amerika ditantang Rusia di sisi Eropa dan ditantang Tiongkok di sisi Laut Natuna Utara. Kita review Rusia sebentar. Kita tahu Putin itu bolonya Trump dan bukan bolonya atau sekutunya Biden, bukan. Jadi sekarang Putin mulai bermain. Putin memainkan dua hal, harga minyak dan gas bumi dan mencaplok wilayah baru. Kita tahu di tahun 2014 Putin mencaplok Crimea dan dunianya bengong. Sekarang 170.000 tentara Rusia ada di perbatasan Ukraina, full battlesuit, dan belum pernah terjadi pergerakan tentara Rusia semasif seperti ini sejak Perang Dingin atau Cold War Soviet dulu. Ada apa dengan Rusia ini? Ada apa dengan Ukraina? Ukraina perang lawan Rusia itu karena apa? Apakah Ukraina itu Papuanya Rusia? Atau mirip seperti Timor Timurnya Indonesia? Atau ambisi Putin bagaikan sakit hatinya Nazi Jerman terhadap Yahudi dan wilayah yang dipengaruhi Yahudi mulai dianeksasi digabung oleh Jerman. Yahudinya kemudian dibantai. Apakah seperti itu Putin itu? Kita akan bedah Putin dari alasannya, kemudian dari rencananya. Hal ini penting kita memahami apa yang akan terjadi, sehingga yang bagus kita tiru cara bernegaranya dan yang jelek kita tinggalkan. Nanti pada saat New Mind berkuasa, tidak seperti sekarang yang kental KKN dan konspirasi pejabat penguasa atau konspirasi peng-peng yang tidak membuat bangsa ini menjadi besar bernegaranya. Pastinya Putin yang sudah 25 tahun menjabat ini ingin menjabat selamanya, dan memang itu ambisinya. Strategi terbaiknya bagaimana? Ini ada di buku pelajaran dasar di Akademi Militer, yaitu melakukan penaklukan sebagai pembuktian dia pemimpin besar. Gajah Mada dengan ekspansi kerajaan Majapahit, Tiongkok dengan ekspansi ekonomi berbasis kekuatan negara, mengeruk habis harta negara lain. Kemudian juga Amerika, yang keduanya menggunakan soft power ala Tiongkok dan hard power ala Amerika, atau military power ala Rusia. Sejak zaman Mesopotamia, Bizantium, Romawi, Genghis Khan, kolonialisme Eropa ke seluruh dunia, ekspansinya adalah military approach atau pendekatan militer. Dan Rusia karena di kepala Putin sebagai anggota KGB sangat menyesalkan waktu Soviet bubar dulu, yang membuat banyak negara-negara kecil pecahan Uni Soviet muncul. Mempunyai ambisi kemudian yaitu membuat Soviet baru di bawah Konfederasi Rusia. Dia sudah mulai dengan mengambil dua wilayah di Laut Mati, salah satunya Crimea. Sekarang pasti ambil Ukraina. Pasti Putin ingin ambil balik kejayaan Soviet, karena semua itu adalah letak asli Rusia menurut Putin. Letak geografi Rusia yang aslinya. Tak akan berhenti dia sampai Rusia sesuai dengan mimpinya. Itu juga strategi politik dalam negeri yang Putin kemarin di demo besar-besaran. Dia semakin tidak populer, dan untuk menjadi populer paling gampang adalah bakar semangat nasionalisme bangsa Rusia. Rusia pengendali Eropa, itu kampanyenya. Sama seperti cita-cita Bung Karno. Tidak akan diam Bung Karno sampai wilayah Belanda diambil semua balik menjadi Indonesia. Dan terakhir adalah Papua Barat. Ketika Papua Barat diserahkan kembali ke tanah air, cita-cita Bung Karno tercapai. Dan itu agaknya cita-cita Putin untuk mengambil dan membangun Soviet baru. Beda kalau New Mind punya cita-cita. Balikin peta Nusantara kembali. Mulai dari Jazirah Malaysia, Filipina, sampai negara selatan Pasifik kita akan gabungkan. Lebih agresif lagi cara kita ini.
Cuman caranya tidak military power, tidak soft power ala Tiongkok nyogok pejabat-pejabat, tidak hard power ala Amerika. Kita akan pakai smart power dan ikhlas power. Mereka gabung sendiri di bawah Konfederasi Nusantara. Lihat aja nanti. Baik, kembali ke topik. Dapat disimpulkan, Putin pasti akan ambil Ukraina. Perang akankah terjadi di wilayah itu? Nah, ini akan kita jelaskan sebentar lagi. Tujuan Putin ambil Ukraina adalah kembalikan kejayaan Soviet. Wilayah asli Rusia dijayakan olehnya kembali. Dirinya akan mendeklar sebagai New Tsar, gaya baru dibungkus demokrasi ala-ala, membuat dirinya pemimpin seumur hidup di Rusia. Disinilah New Mind melihat peluang besar dan berharap perang Ukraina terjadi. Kita akan jadi negara besar dengan peluang itu. Maka hanya New Mind yang berharap Ukraina dicaplok Rusia atau Taiwan dicaplok Tiongkok. Pasti Indonesia langsung menjadi negara besar. Ini kalau New Mind yang pegang negaranya. Kalau Lord, ya gua nggak tahu. Paling urusannya cuman cuan.